Di kaki Gunung Salak, kota ini terus dibasahi hujan. Bogor, kota yang kini dikenal sebagai tempat peristirahatan, kota wisata, dan pusat riset. Tapi, pernahkah kamu bertanya, jejak sejarah macam apa yang tersembunyi di balik pepohonan dan hujan yang tak kunjung reda? Dalam perjalanan panjang bangsa ini, Bogor bukan hanya sekedar kota kecil di Jawa Barat. Ia adalah panggung kekuasaan kolonial, tempat para pejabat tinggi Belanda bersantai, namun juga mengatur strategi penjajahan. Dari kemegahan istana Buitenzorg hingga ketimpangan sosial yang mencekik, sejarah Bogor selama masa Hindia Belanda adalah cerminan nyata dari luka masa lalu. Melalui video ini, mari kita kembali ke masa lalu. Kita buka lembaran lama yang sering dilupakan tentang penguasaan, ketertindasan, dan perjuangan. Inilah sejarah Bogor dalam bayang kolonial. Sebelum Belanda menjejakkan kaki di tanah ini, Bogor adalah pusat peradaban Sunda. Kota ini dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, pusat kerajaan Sunda yang kuat dan dihormati. Pakuan adalah tempat tinggal raja-raja Sunda, seperti Prabu Siliwangi, yang namanya masih sering disebut hingga kini. Namun, kejayaan itu redup setelah serangan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Kota ini sempat menjadi hutan belantara sebelum akhirnya dilirik oleh kolonial Belanda. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem van Inhofe datang ke kawasan ini dan terpesona oleh kesejukan alamnya. Ia membangun sebuah tempat peristirahatan mewah yang ia beri nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran. Tak lama, Buitenzorg menjadi tempat tinggal resmi para Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini menjadi pusat kekuasaan non-formal, di mana para elit kolonial mengatur kebijakan sambil menikmati keindahan alam pegunungan. Dari sinilah Bogor mengalami transformasi besar. Kota ini bukan lagi hanya kota biasa, tapi simbol status dan kekuasaan kolonial Eropa di tanah Jawa. Tahun 1817 menjadi tonggak penting dalam sejarah Bogor. Di tahun inilah, atas perintah Gubernur Jenderal Raffles dan melalui tangan seorang ilmuwan botani bernama C.G.C. Reinwarth, lahirlah Kebun Raya Bogor. Kebun ini awalnya merupakan taman istana, namun berkembang menjadi pusat botani internasional. Reinwarth dan timnya mengumpulkan tanaman dari seluruh dunia, dari Amerika Latin, India, hingga Afrika. Tanaman-tanaman itu ditanam, diteliti, dan dikembangkan. Tak hanya sekedar taman, Kebun Raya Bogor menjadi jantung ilmiah Hindia Belanda. Bangunan laboratorium, rumah kaca, museum, dan perpustakaan ilmiah mulai berdiri di sekitarnya. Para ilmuwan Eropa berdatangan untuk meneliti flora tropis. Bogor menjadi tempat eksperimen, pusat percobaan pertanian, dan perkebunan kolonial. Tak heran jika hingga kini Kebun Raya menjadi simbol kota Bogor. Namun, sejarahnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan kolonial yang menggunakannya sebagai alat eksploitasi kekayaan hayati Nusantara. Pada akhir abad ke-19, kemajuan teknologi mulai masuk ke Bogor. Salah satu yang paling mencolok adalah pembangunan rel kereta api dari Batavia ke Buitenzorg yang selesai pada tahun 1873. Jalur ini bukan hanya mempermudah mobilitas, tapi juga menjadi alat kontrol ekonomi dan militer. Barang-barang hasil bumi seperti teh, kopi, dan karet dari Priangan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan melalui jalur ini. Stasiun Buitenzorg pun dibangun megah dengan gaya arsitektur Eropa. Keberadaan stasiun ini menjadikan Bogor sebagai kota transit yang penting di jalur selatan. Kota pun berkembang pesat. Belanda membangun jalan raya, gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah untuk warga Eropa, dan kawasan pemukiman elit di sekitar istana. Di saat yang sama, masyarakat pribumi tinggal di wilayah terpinggirkan dengan infrastruktur seadanya. Dari sini terlihat jelas, kota ini dibentuk untuk kenyamanan penguasa.
bukan untuk rakyat yang sebenarnya menjadi tulang punggungnya. Di balik keindahan taman dan bangunan yang megah, tersembunyi realitas pahit kehidupan rakyat pribumi. Sistem sosial kolonial membagi masyarakat ke dalam 3 kelas: Eropa di atas, Timur Asing di tengah, dan pribumi di bawah. Setiap kelompok memiliki akses berbeda terhadap pendidikan, kesehatan, dan hukum. Sekolah untuk pribumi terbatas dan hanya mengajarkan keterampilan dasar agar mereka bisa menjadi tenaga kerja murah. Rumah-rumah mereka sempit dan terletak jauh dari pusat kota. Namun di tengah ketimpangan, benih perlawanan mulai tumbuh. Tokoh-tokoh pergerakan mulai muncul, terinspirasi dari pendidikan dan ketidakadilan yang mereka alami. Organisasi-organisasi seperti Serikat Islam dan Budi Utomo mulai berkembang di berbagai kota termasuk Bogor. Di masa inilah, Bogor tak hanya menjadi kota kolonial, tetapi juga menjadi salah satu titik awal pergerakan menuju kemerdekaan. Kini, Bogor berdiri menjadi sebagai kota yang modern, padat, dan terus tumbuh. Namun, jejak sejarah kolonial masih terlihat jelas. Bangunan tua, jalan-jalan yang dibangun Belanda, hingga kebun raya yang tetap menjadi ikon, semua itu adalah saksi bisu masa lalu yang pernah kelam. Kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa belajar darinya. Kota ini telah melewati masa kejayaan kerajaan, dijajah, dibagi-bagi berdasarkan ras, namun juga menjadi tempat tumbuhnya ilmu dan kesadaran bangsa. Dari Pakuan ke Buitenzorg, lalu menjadi Bogor yang kita kenal hari ini. Kota ini telah bertransformasi melalui banyak luka dan pelajaran. Semoga dengan mengenal sejarah ini, kita bisa lebih bijak dalam melangkah ke masa depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar sejarah ini tidak terlupakan.